Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce secara umum artinya itu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Sedangkan internet sendiri itu adalah sekelompok server atau komputer yang saling terhubung dengan jaringan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling berhubung dan berbagi informasi. Jadi, e-commerce ini bisa dikatakan sebuah perdagangan melalui media elektronik di internet secara online. Jadi, di mana ada sisi penjual dan pembeli tetapi tidak bertemu secara tatap muka, namun melalui media elektronik atau internet sebagai penghubung dan media komunikasi. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang model bisnis e-commerce. Berikut ini adalah model-model yang paling umum yang terjadi di perdagangan online. Yang pertama, B2B e-commerce, yaitu berfokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Bisnis e-commerce ini itu adalah penyedia jasa atau layanan. Contohnya adalah ralali.com, Indotrending, Kawan Lama, Electronic City, dan lain-lain. Yang kedua ada B2C e-commerce atau business to consumer. Adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail Indonesia di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu, namun bisnis dijalankan dengan platform online alih-alih dengan toko fisik. Contohnya yaitu Blibli, JD.id, dan Lazada. Yang ketiga ada C2C e-commerce atau consumer to consumer, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua model, marketplace dan classifieds atau P2P. Dalam kategori ini, C2C e-commerce konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Contohnya ada Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Yang keempat ada C2B commerce, yaitu model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya ada istockphoto.com yang menjadi media bagi fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Yang terakhir ada e-commerce administrasi publik atau pemerintah, yaitu model-model yang sudah dijelaskan di atas tadi adalah yang paling umum digunakan di pasaran. Tetapi ada jenis e-commerce yang melibatkan administrasi publik atau pemerintah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada B2G atau business to government atau juga disebut B2A, business to administration, adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Yang kedua ada C2G, consumer to government, juga disebut C2A, consumer to administration, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi C2G. Tipe-tipe e-commerce. Jika dilihat berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan, e-commerce dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, e-market atau internet market, yaitu sebagai suatu tempat di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronik melalui media internet. Yang kedua, customer care adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang dimilikinya, seperti untuk memberikan pelayanan, support, dan servis. Yang ketiga, vendors management,
ialah menghubungkan perusahaan dengan para vendor atau pemasok untuk berbagai kebutuhan bisnis sehari-hari, sehingga dapat menekan biaya total yang dikeluarkan untuk aktivitas pengadaan dan pembelian barang. Yang keempat, extended supply chain adalah untuk menjalin hubungan dengan seluruh rekan bisnis atau pihak lain yang terlibat langsung dalam proses penciptaan produk atau jasa melalui jalur elektronik semacam internet. Pemasaran e-commerce. Pemasaran e-commerce yaitu mengenai pemasaran melalui via online. Di sini ada 5 teknik pemasaran e-commerce untuk penjualan. Yang dimana yang pertama menggunakan upselling produk. Jadi upselling ini adalah cara mudah untuk meningkatkan keuntungan sesegera mungkin, karena teknik ini lebih menekankan untuk menjual produk yang diinginkan pembeli dengan menawarkan produk sejenis yang memiliki keunggulan lebih banyak. Yang kedua, menggunakan Instagram. Jaringan sosial ini sangat mengagumkan. Kuncinya adalah menyertakan berbagai hashtag yang berbeda untuk memastikan bahwa banyak orang yang akan melihat produk tersebut di Instagram. Karena selain itu di Instagram juga bisa melihat testimoni positif dari para pelanggan yang dapat meningkatkan kepercayaan pada produk tersebut. Nah, dari testimoni positif oleh pelanggan itu kita bisa dong memposting kontennya agar para pengunjung lain bisa melihat hasil testimoni dari pelanggan kita sebelumnya, bahwasannya produk kita ini sangat unggul dan sangat bagus. Terus yang ketiga, meluncurkan toko online melalui Facebook. Nah, Facebook adalah platform besar lainnya yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna. Nah, ini alasannya utama mengapa Facebook harus dimasukkan dalam teknik pemasaran. Tidak hanya menjadi tempat untuk peroleh pelanggan baru, namun Facebook juga menjadi tempat untuk membuat orang-orang melakukan pemesanan langsung dengan mudah. Sangat penting untuk memberi kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembelian. Banyaknya orang yang sering berselancar di Facebook dapat meningkatkan penjualan produk, karena kan yang udah kita ketahui bahwasannya di Facebook juga banyak orang-orang codian melalui via Facebook, karena di Facebook banyak banget di situ orang-orang menjualkan produk mereka. Jadi kita bisa tuh tahu produk kita juga, bahwasannya produk kita itu unggul. Yang keempat, membangun daftar email. Nah, ketika melakukan pemasaran emerging, maka pemasaran melalui email adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai konversi yang lebih tinggi. Alasan yang mendasari adalah ketertarikan yang ditunjukkan oleh pelanggan merupakan indikasi bahwa mereka akan mencari tahu tentang produk Anda namun masih berpikir ulang. Inilah gunanya mengirimkan email kepada pelanggan yang berisikan informasi berharga untuk mendorong penjualan. Melalui pemasaran dengan daftar email, pastikan pelanggan mendapat penawaran yang lebih baik. Hal ini akan membuat pelanggan merasa ingin bergabung dan merasa diistimewakan. Dan yang kelima, itu membuat email campaign yang efektif. Nah, membuat email campaign yang unik adalah cara yang sempurna untuk mencapainya. Jadi kita bisa membagikan newsletter, welcome email, ataupun order email. Strategi mailing seperti ini sangat penting dalam meningkatkan konversi. Pastikan melakukan email campaigns dengan baik dan jangan melakukan spam, karena dengan itu pelanggan justru akan terganggu dan meninggalkan produk kita. Jadi sebaik mungkin kita itu menggunakan email campaigns ini yang efektif dan yang benar lah ya teman-teman. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang sistem pembayaran e-commerce. Dalam pembayaran ada 5. Yang pertama yaitu dengan kartu kredit online. Merupakan bentuk untuk sistem pembayaran online. Ada 5 pihak yang terlibat dalam pembelian kredit online, yaitu konsumen, penjual, clearing house, bank penjual, dan bank yang mengeluarkan kartu kredit milik konsumen.
Yang kedua yaitu dompet digital, berusaha menandingi fungsionalitas dari dompet tradisional yang mengandung informasi identifikasi pribadi dan nilai yang tersimpan dalam beberapa bentuk. Selanjutnya yang ketiga, tunai digital, merupakan token numerik online berdasarkan deposit bank atau akun kartu kredit. Yang keempat, sistem stored value online, memperbolehkan konsumen untuk melakukan pembayaran instan online untuk penjual dan individu lain, berdasarkan nilai yang tersimpan dalam akun online. Beberapa sistem penyimpanan nilai online butuh agar user mengunduh dompet digital, sementara yang lain butuh user untuk sekedar sign up dan transfer uang dari akun yang telah ada ke akun nilai yang tersimpan online. Selanjutnya yang kelima, sistem digital accumulating balance, memperbolehkan user untuk melakukan pembelian pada web, mengakumulasi keseimbangan debit yang nanti akan ditagih pada akhir siklus. Konsumen lalu menghitung bayaran semua balance dengan menggunakan cek atau kartu kredit. Yang keenam, sistem pembayaran cek digital, perpanjang dari infrastruktur checking dan banking saat ini. Yang ketujuh, sistem pembayaran wireless, sistem pembayaran berbasis telepon seluler yang memungkinkan untuk melakukan pembayaran mobile. Namun tidak seluruh tipe sistem pembayaran tersebut dapat diterapkan di Indonesia, mengingat banyak faktor terkait pandangan masyarakat yang mendukung dan menolak. E-commerce dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, hukum transaksi e-commerce diperbolehkan berdasarkan prinsip maslahah, yaitu mengambil manfaat dan meninggalkan kemudorotan. Dilihat dari segi mekanisme, transaksi e-commerce juga diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli secara Islam. Manfaat e-commerce yang pertama yaitu mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua yaitu mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang keempat, mempermudah proses penjualan dan pembelian. Yang kelima, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Kemudian mempermudah penyebaran informasi. Jadi kesimpulan yang pertama adalah e-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Yang kedua yaitu e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya adalah dapat menekan biaya barang dan jasa serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen sepanjang yang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik sesuai dengan harganya. Baik, di sini kami akan membahas studi kasus yang berjudul Pengaruh e-commerce terhadap minat berwirausaha. Studi kasus Amik Jayanusa, Padang, yang ditulis oleh Saudara Doris dan Reni pada tahun 2017. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dapat disimpulkan terdapat pengaruh antara e-commerce terhadap minat berwirausaha sehingga mahasiswa Amik Jayanusa merasa tertantang untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang berhubungan dengan e-commerce serta menguasai mata kuliah kewirausahaan sehingga nantinya mampu mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Kemudian studi kasus yang kedua yang berjudul Pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan sentra industri keripik pisang Bandar Lampung ditinjau dari etika bisnis Islam yang diteliti oleh Walia Nabila pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa
Variabel e-commerce berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Kemudian pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan bernilai positif karena adanya e-commerce membuat pendapatan pemilik usaha meningkat dibanding sebelumnya. Dan dalam pandangan etika bisnis bahwa penggunaan e-commerce pada sentra industri keripik PU di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau etika bisnis Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.